Shalom, selamat datang di ibadah umum GKPB MDC Nias. Sangat senang menyambut saudara yang sudah bergabung untuk mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita percaya ibadah ini akan menjadi berkat, tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, mari bagikan link ibadah ini kepada teman atau kerabat saudara, sehingga mereka juga dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Hanya kepada Allah saja kita akan memperoleh pengharapan dan kekuatan yang baru. Bagaimana caranya kita menjalani kehidupan yang bugar dan berbahagia? Temukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam ibadah kita di sepanjang bulan Agustus yang memiliki tema refresh atau disegarkan. Dan topik ibadah kita minggu ini adalah disegarkan dalam keheningan. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara juga dapat menyiapkan catatan untuk menuliskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat memerdekakan kehidupan saudara. Setelah pemberitaan firman Tuhan, kita akan dituntun untuk mengikuti perjamuan kudus. Siapakah yang bisa mengikuti perjamuan kudus? Yaitu setiap mereka yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Setiap saudara yang sudah mendapatkan anggur dan roti perjamuan dapat mempersiapkannya. Sedangkan setiap saudara yang belum mendapatkannya dapat menggantinya dengan yang lain, seperti air, teh, roti maupun biskuit. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. 1 jam mengikuti ibadah online, kita percaya bahwa ini akan menjadi momen yang mengubahkan hidup kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Saat ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tuhan kita, Tuhan yang sungguh dahsyat. Dia tetap setia walaupun dunia bergoncang. Mari kita naikkan lagu ini. Betapa dahsyat
Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap Allah Tuhan. Walaupun dunia bergoncang Tuhan, namun Engkau setia. Engkau setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik, yang sangat baik kepada kita. Amin. Mari kita naikkan lagunya dengan penuh syukur, katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Mari katakan, Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhan
Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat baik, yang tak akan pernah meninggalkan kita. Katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, yes. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Amin. Mari kita terus bersorak untuk Tuhan. Kita terus tinggikan nama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa. Mari kita naikkan lagu ini sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yes. Engkau sungguh besar Tuhan, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh penuh kuasa. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat. Katakan, yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh perkasa, sungguh mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus menikmati hadirat Tuhan. Mari kita terus naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena segala pujian dan kemuliaan hanya baginya. Dialah yang ditinggikan, Dialah yang disembah. Mari kita naikkan lagu ini dengan sungguh besar setiamu Tuhan.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Benar Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan,
Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, segala sembah hanya bagimu. Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Glory hanya bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan, karena Engkau sungguh setia Tuhan, tak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun saudara berada. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kita menenangkan hati mendengarkan firman-Nya. Mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kembali diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama walaupun melalui online. Kami berada di rumah kami masing-masing, sementara hamba menyampaikan firman Tuhan secara online. Engkau Allah yang menolong setiap kami Tuhan, agar kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan pada hari ini. Kami buka hati kami untuk benih firman Tuhan yang akan membawa kehidupan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kebutuhan rohani setiap hari. Di sebuah seminar dengan tema Time, seorang pembicara mengajak semua peserta untuk mencatat semua kegiatan mereka selama 24 jam. Dan hasilnya sungguh-sungguh mengagetkan saudara. Dari catatan mereka didapati bahwa kebanyakan dari mereka memiliki waktu-waktu yang dipergunakan untuk kesibukan-kesibukan yang sifatnya rutinitas. Kesibukan di kantor, kesibukan di jalan-jalan, kesibukan sekolah, kesibukan-kesibukan lain yang sifatnya rutinitas. Lalu bagaimana dengan kehidupan rohani mereka? Ketika mereka membutuhkan firman Tuhan, apakah mereka membaca Alkitab, berdoa dan melakukan pelayanan? Maka ditemukan dari survei pada waktu itu saudara, dalam seminar itu hanya sebagian saja yang mencatat hal itu. Dan sebagian besar kebanyakan hanya melakukannya pada hari Minggu. Pada hari Minggu mereka membaca Alkitab, barulah mereka berdoa, barulah mereka memikirkan hal-hal yang sifatnya rohani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus Kristus adalah salah seorang yang sangat sibuk semasa ketika dia hidup di dunia 2000 tahun yang lalu. Kemana saja dia pergi, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Bukan saja mereka datang untuk mendengarkan pengajarannya, mereka pun datang untuk menerima kesembuhan. Satu kegiatan yang tentu saja sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Singkat kata, kalau boleh dikatakan semasa hidupnya di dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus Putra Allah dikelilingi dan didesak oleh banyak orang yang datang membawa banyak kebutuhan, banyak keluhan. Namun sebagaimana Alkitab catat saudara, Yesus tetap fokus
dan berimbang. Dia tidak terlihat stres atau capek atau lelah. Tidak. Yesus tetap terlihat bugar di dalam kehidupannya. Dia tetap melayani dengan penuh sukacita dimanapun dia berada, saudara. Pertanyaannya, bagaimanakah Tuhan Yesus menghadapi tekanan-tekanan atau kesibukan-kesibukan sebesar itu? Kira-kira apa kiatnya ya? Sehingga Yesus tidak stres dan lepas kendali atas setiap rutinitas yang begitu besar, yang begitu banyak kegiatan. Dan tetap bugar di dalam menjalankan setiap aktivitas pelayanannya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, itulah sebabnya melihat di dalam kehidupan Yesus yang adalah teladan kita, saudara. Pada hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam memberikan kesegaran yang baru dalam hidup kita. Amin. Terlebih-lebih di tengah-tengah situasi pandemi yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang hidup di dalam ketakutan, di dalam kesesakan, di dalam kelelahan. Ya, kita perlu kehidupan yang disegarkan. Amin saudara. Kehidupan yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Amin. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan gairah. Ya, Yesus mengutamakan relasinya dengan Allah Bapa. Ini rahasianya saudara. Itulah sebabnya ia menyisihkan waktu untuk berada di dalam keheningan. Sekali lagi, Yesus senang berada di dalam keheningan. Di dalam kesunyian, saudara. Ada waktu-waktu sunyi. Waktu hening atau yang dalam bahasa Inggris dikatakan atau diistilahkan dengan silence and solitude. Nanti akan saya jelaskan apa itu silence, apa itu solitude, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa dia memprioritaskan relasinya dengan Allah Bapa? Seperti apa yang dicatat di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Saya akan bacakan saudara. Markus pasal 1 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Luar biasa, rupa-rupanya rahasianya adalah tempat yang sunyi, tempat yang hening. Dan dia seorang diri di sana untuk berdoa, untuk berbicara kepada Allah Bapa di sorga. Ini rupanya rahasianya saudara. Perhatikan baik saudara, inilah prioritas utama bagi Tuhan Yesus. Sehingga membuat dia senantiasa bugar di dalam pelayanannya. Sehingga sebelum Yesus melakukan hal-hal lain, pelayanan, kesibukan, menghadapi banyak keluhan orang, sakit, penyakit. Orang-orang datang kepada dia. Dia lebih mengutamakan relasi dengan Bapa di sorga. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus justru memberikan waktu untuk hening, untuk berada di tempat yang sunyi. Dia sedang melakukan satu ketenangan, keheningan, silence dan bersolitud. Ya, dia ke tempat sunyi dan perhatikan seorang diri. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Keberadaannya sebagai manusia di dunia, dia memprioritaskan waktu hening ini serta melakukannya secara berkala saudara, secara teratur. Maka berarti ini adalah berita baik bagi kita. Yesus hendak berkata kepada kita pada hari ini, teladanilah apa yang saya lakukan. Milikilah waktu-waktu sunyi bersama denganku. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, mungkin kita bertanya, mengapakah kita harus memilih tempat yang sunyi dan seorang diri untuk menjalin relasi dengan Tuhan? Saudara, jika kita melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Yesus ini saudara,
maka kita akan menikmati ada banyak manfaat penting. Ada berkat-berkat yang luar biasa, terlebih-lebih di tengah-tengah situasi pandemi hari-hari ini. Kita membutuhkan ketenangan, saudara. Kita membutuhkan waktu-waktu yang hening, waktu-waktu yang sunyi, di mana kita terlepas dari segala gangguan, baik yang mengganggu dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa hidup di dalam kebugaran, senantiasa setiap hari disegarkan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita memiliki waktu-waktu hening, saudara, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ini, saudara, dia ke tempat sunyi seorang diri dan berdoa. Manfaat yang pertama yang akan kita nikmati, saudara, waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, seperti apa yang dicatat di dalam Markus pasal 1 ayat 35 yang saya baca tadi, Yesus bukan hanya mengambil waktu untuk berada di dalam keheningan, tetapi dia juga berdoa di sana. Mari kita kembali membaca ayat ini, saudara, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan. Di ayat ini ditulis bahwa bukan hanya Yesus pergi ke tempat yang sunyi, namun di situ dia juga bertemu dengan Allah Bapa melalui doa, berjumpa dan bersekutu dengan Allah Bapa dalam keheningan, tempat yang sunyi, hening, tanpa suara. Inilah yang disebut dengan silence. Saya akan bacakan sekali lagi ayat ini, saudara. Markus pasal 1 ayat 35. Yaitu ketika Yesus di pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, pergi ke tempat yang sunyi. Artinya, saudara, dia mencari tempat di mana ia tidak akan terganggu oleh berbagai-bagai macam suara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, berbicara tentang keheningan atau silence ini, saudara, maka ada dua bagian penting yang harus kita pahami dengan baik. Dua bagian yang harus kita bedakan, sehingga ketika kita bisa membedakannya, maka kita akan bisa menemukan jalan kepada keheningan yang dimaksud oleh Markus pasal 1 ayat 35 di dalam kata sunyi ini, saudara. Bagian yang pertama adalah keheningan yang kita dapati tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar diri kita. Hal-hal yang sifatnya eksternal, saudara. Itulah keheningan yang sama sekali tanpa suara yang terdengar. Keheningan seperti itulah yang dimaksud di dalam Markus pasal 1 ayat 35 yang baru saja saya baca tadi, saudara. Artinya Yesus mencari tempat di mana ia tidak akan terganggu oleh berbagai macam suara. Itulah sebabnya dia keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi. Amin, saudara. Bagian yang pertama ini kita perlu memahami. Memang yang menjadi persoalan bagi kita pada hari-hari ini di masa-masa sulit ini, saudara, tidak mudah untuk hidup tanpa mendengar suara, ya betul. Sementara di lain sisi, sebagian orang tidak suka juga dengan kesunyian. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan kalau dia hidup di dalam kesepian, kesunyian, betul tidak? Di mana saja selalu dikondisikan, kalau bisa ada suara-suara yang menyertai hidupnya. Makanya mengapa sedemikian ada banyak orang dari sejak pagi sampai larut malam selalu mengkondisikan dirinya terus-menerus mendengar suara, berbagai suara. Saudara, bangun pagi-pagi kita sudah mendengar suara, suara alarm, suara musik, baik yang keras maupun lembut, saudara. Seringkali saya terganggu, saudara, di tempat di mana saya tinggal. Orang menyetel musik kadang-kadang tidak punya perasaan. Sampai larut malam, bahkan sampai pagi lagi, saudara. Suara musik yang begitu sangat bising bagi saya, tetapi bagi mereka sangat menenangkan. Justru di dalam keadaan yang ribut itu, saudara, mereka bisa tidur nyenyak, saudara. Belum lagi suara-suara yang membanjiri kehidupan kita dari luar, berupa teks, berupa pesan-pesan yang kita dapati lewat handphone kita, WA, Facebook, dan segala macam sosial media, saudara.
Itu telah mengambil waktu-waktu kita sesungguhnya, membuat kita tidak bisa mendapatkan keheningan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, inilah bagian yang pertama dari yang mempengaruhi keheningan itu, yang berasal dari luar diri kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, itu sebabnya kita perlu mengambil waktu hening. Secara sengaja kita harus membebaskan diri kita daripada apa yang mempengaruhi keheningan-keheningan itu dari luar saudara, diri kita. Agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan secara teduh, secara kusuk. Bagian lain dari keheningan ini saudara, tidak hanya kita tidak bisa mendapatkannya karena terganggu dengan hal-hal yang ada dalam luar diri kita, tetapi juga apa yang menjadi gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kita sendiri saudara. Yang dimaksud dengan keheningan lepas dari pengaruh secara internal, gangguan di dalam diri ini saudara, yaitu ketika kita bebas dari berbagai suara-suara yang memenuhi pikiran dan hati kita. Suara-suara yang muncul karena kegelisahan, karena ketakutan, karena kekhawatiran hidup. Yang seringkali begitu keras bersuara di telinga kita. Suara-suara yang datang dari dalam diri kita. Saudara-saudara, memang untuk menghindari suara-suara yang mengganggu kita dari luar gampang. Betul ya? Saudara cukup mematikan semua sumber suara yang ada. Semua sumber suara yang mengganggu saudara. Secara eksternal tinggal pencet saja tombolnya saudara. Kalau itu musik tinggal matikan musiknya. Kalau itu tetangga yang sedang mengganggu saudara dengan musik yang keras tinggal datang ke tempatnya dan berkata hentikan, dan itu akan berhenti. Namun tidak demikian halnya dengan keheningan yang terganggu oleh karena hal-hal yang berasal dari dalam. Saudara-saudara, gangguan-gangguan yang berasal dari dalam diri kita, yang mengganggu kita meraih keheningan itu saudara, bisa saja berasal dari banyak hal. Mungkin kita pergi ke tempat yang sunyi untuk mendapatkan keheningan. Tetapi selalu saja pikiran-pikiran mungkin karena hal-hal yang mengganggu kita karena ada masalah dengan teman, dengan saudara. Masih saja terus dengan kencang berbicara di dalam hati kita. Suara-suara yang berasal dari perasaan-perasaan yang membuat kita cemas. Perasaan-perasaan takut. Belum lagi suara yang berasal dari berbagai keinginan dan rencana-rencana yang memenuhi hati dan pikiran kita. Untuk itu saudara, memang tidak mudah untuk mematikan suara-suara yang berasal dari dalam diri kita. Tetapi ini penting kita memahami saudara, sehingga dengan demikian kita bisa meraih keheningan yang dimaksud di dalam Markus pasal 1 ayat 35 ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kita membutuhkan keheningan atau tempat yang sunyi. Silence atau hening dari pengaruh eksternal maupun internal diri kita. Ya. Kita membutuhkan keheningan bersama Tuhan saja. Untuk menjalin relasi dalam kehidupan doa tanpa terpengaruh oleh apapun. Inilah yang dimaksud dengan silence atau hening saudara. Demikian juga jika kita memperhatikan dengan baik di dalam Markus pasal 1 ayat 35 tadi saudara. Yesus pergi ke tempat sunyi dan hening itu seorang diri. Inilah yang dimaksud dengan solitude. Kalau silence tadi itu merujuk kepada tempat yang sunyi. Tetapi sikap Yesus datang seorang diri ke tempat yang sunyi itu, ini maksudnya adalah solitude. Solitude bukanlah isoman yang sementara banyak orang melakukannya. Isolasi mandiri. Jika kita perhatikan, saudara, dengan baik saudara, masa-masa pandemi ini ada banyak orang melakukan isolasi mandiri bukan? Ini tidak sama dengan solitude saudara.
Dalam solitud saudara bergaul dengan Allah. Di dalam kesendirianmu, di dalam keheningan itu saudara, engkau sedang bergaul dengan Allah. Yesus sedang bergaul dengan Allah melalui doanya. Sedangkan dalam isolasi mandiri atau isolasi saudara, justru sebaliknya kita harus melarikan diri dari dunia dan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan? Dalam solitud saudara bisa membuka diri terhadap Allah, menyembah, memuji Dia, menyampaikan permohonan kepadanya. Sedangkan di dalam isolasi saudara menutup diri terhadap semua orang. Dan bahkan juga kadang terhadap Allah. Dalam solitud saudara bisa mendekat kepada Allah. Ya. Sedangkan di dalam isolasi saudara menyendiri, menjauh dari realita hidup yang sementara sedang dihadapi. Tentu saja isolasi mandiri dalam kaitan pandemi itu baik adanya. Karena itu akan mencegah orang-orang lain terpapar. Tetapi ada banyak orang yang mengisolasi dirinya dengan tujuan karena keputusasaan. Kelelahan jiwa yang begitu amat sangat. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan pada hari ini, penting saya menyampaikan bahwa setiap kita perlu dibugarkan kembali, disegarkan kembali. Inilah manfaat yang pertama. Kalau kita berada di dalam keheningan itu saudara, kita akan menikmati keheningan bersama dengan Allah. Amin. Manfaat selanjutnya saudara, kalau kita bisa menikmati keheningan itu saudara, kita akan memiliki tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Kita tidak hanya bertemu dengan Allah secara pribadi, bergaul dengan Dia, tetapi kita juga bertemu dengan diri kita sendiri. Apa maksudnya saudara? Di tengah dunia publik atau keramaian, seringkali orang tidak hidup secara otentik saudara. Seringkali banyak orang hidup dengan dua wajah. Betul ya? Wajah yang pertama adalah kehidupan batiniahnya yang tidak nampak oleh mata, tidak bisa dilihat oleh orang lain saudara. Kehidupan yang tersembunyi yang ada di dalam saudara. Ya. Wajah yang kedua adalah kehidupan lahiriah yang ditampilkan di depan umum. Dan mungkin ini gampang bisa kita tahu. Wajah yang pertama adalah wajah batiniah dan wajah yang kedua adalah wajah lahiriah. Persoalannya saudara, tidak selalu kedua wajah ini tampil secara sinkron. Betul ya? Tidak selalu saudara. Bisa jadi wajah yang ditampilkan di depan umum adalah wajah yang tersenyum penuh dengan optimisme. Padahal wajah batiniah di dalam dirinya sesungguhnya penuh dengan kesedihan. Sedang merana saudara. Karena ingin menampilkan kesan yang gemilang, kesan yang sukses di mata orang. Sehingga bisa saja dia menampilkan dirinya di depan umum, di Facebook kah, atau di mana saja dia berada saudara, dengan wajah yang alim, tersenyum bahagia. Padahal sebenarnya di dalamnya porak-poranda saudara. Apabila orang-orang seperti ini terus-menerus hidup dengan dua wajah yang bertolak belakang tadi saudara, maka lama-kelamaan saudara, orang itu bisa saja tidak mengenali dirinya sendiri lagi secara otentik. Ia menganggap dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Padahal sesungguhnya hidupnya dalam keadaan carut marut. Namun dalam waktu hening atau silence itu saudara, ketika kita tidak hanya bertemu dengan Allah, kita bertemu dengan diri kita sendiri. Kita akan melihat jauh ke dalam diri kita. Kita akan mulai diajar oleh Tuhan untuk menghapus setiap make up yang selama ini kita kenakan. Rupa-rupa make up yang digunakan untuk menutupi setiap bolong-bolong dalam hidup kita. Kita tersenyum kepada orang padahal hati kita menangis. Di dalam keheningan, di dalam silence dan solitude, kita akan bertemu dengan pribadi kita sendiri saudara. Ya, seperti misalnya ada orang-orang tertentu sebentar-sebentar berkata, puji Tuhan, haleluya. Padahal sebenarnya hidup yang bersangkutan jauh
dari Tuhan. Namun melalui silence dan solitude, saudara. Melalui keheningan bersama dengan Allah dan menyendiri bersama dengan Allah, saudara. Kita akan dibawa oleh Roh Kudus untuk menemukan diri kita sendiri. Mengenali diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Perjumpaan dengan diri inilah yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Yaitu dalam bentuk pencobaan yang dihadapi di sana, saudara. Seperti apa yang dicatat di dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Saya akan baca. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Perhatikan baik, saudara. Di sini disebut Roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun selama 40 hari. Kemudian di saat dia ada di dalam padang gurun itu, saudara, oleh iblis Yesus dicobai. Apabila Yesus pergi ke padang gurun secara harafiah, seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab ini, saudara, maka melalui waktu hening atau silence dan solitude, kita masuk ke padang gurun. Dalam arti berada seorang diri di dalam kesunyian. Mungkin ada banyak padang gurun di dalam kehidupan kita dan hari-hari ini kita sedang berada di sana. Saudara, saya mau katakan, di situ kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Untuk mengenali diri kita sendiri sebagaimana apa adanya. Kita akan dapat melihat kekurangan dan kelemahan yang masih mewarnai kehidupan kita. Dan oleh karena itu bertitik tolak dari keadaan itu, maka kita bisa datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon anugerah Allah untuk memulihkan kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Inilah manfaatnya kalau kita berada di dalam keadaan silence dan solitude, saudara. Oleh karena itu, saudara, apabila saudara benar-benar ingin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian saudara, ambil keputusan pada hari ini untuk memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Waktu yang hening, waktu yang menyendiri bersama dengan Allah. Menikmati kasih-Nya, menikmati pertolongannya, menikmati setiap tuntunannya di dalam kehidupan kita. Waktu teduh melalui kehidupan doa bersama dengan Allah. Kita bisa melakukannya bahkan dalam banyak cara. Di gereja kita memiliki namanya ibadah harian. Kita bisa melakukannya setiap pagi, siang, dan petang hari. Kita bisa bersama, berdua saja dengan Tuhan. Saudara, yang pertama manfaatnya kalau kita berada di dalam keheningan. Kita tidak hanya berjumpa dengan Allah, kita juga berjumpa dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir manfaat yang kita akan temukan, saudara, waktu hening adalah tempat pembaharuan. Sekali lagi, waktu hening adalah tempat pembaharuan. Saudara-saudara yang terkasih, hiruk pikuk semua yang ada di sekitar kita tentu saja sangat mengganggu dan melemahkan jiwa kita. Itulah sebabnya Yesus sendiri seperti yang dicatat di dalam Alkitab, setiap kali mereka selesai pelayanan, Yesus menyempatkan diri untuk istirahat, saudara. Bahkan dia tidak jarang mengajak para muridnya ke tempat yang sunyi, artinya dia mengambil waktu yang hening untuk beristirahat. Sebagai contoh, seperti apa yang dicatat di dalam Markus pasal 6, ayat 30 sampai 31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga mereka pun merasa tidak sempat untuk istirahat, saudara. Itulah sebabnya Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita bersilence, kita bersolitude, beristirahat, menyendiri. Saudara, inilah yang Yesus lakukan. Kita dapat membayangkan betapa antusiasnya murid-muridnya ketika menceritakan mujizat-mujizat yang terjadi di dalam pelayanan
mereka, bukan? Tetapi ketika mereka datang di hadapan Tuhan, justru Yesus berkata dengan tanggapannya, ayo kita pergi ke tempat yang sunyi. Supaya kita berada di dalam keadaan sendiri. Inilah silence dan solitude. Atau waktu dalam keheningan. Dan selanjutnya saudara, Yesus menjelaskan tujuan dari ajakan yang dia berikan, yaitu agar mereka beristirahat seketika. Seorang gembala yang baik, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, saudara perlu beristirahat. Saudara perlu memiliki waktu yang teduh bersama dengan Tuhan. Berhenti dari semua aktivitas. Menenangkan jiwa saudara di kaki Yesus. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Dengan kata lain, melalui silence dan solitude, kita akan mengalami pembaharuan dalam semangat kita, saudara. Kita akan mengalami pemulihan dari kelelahan dalam jiwa kita. Dan kita akan disegarkan dengan relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi masalah adalah di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Tidak jarang orang justru mengabaikan pentingnya untuk memiliki relasi yang akan membuat dia disegarkan bersama dengan Tuhan. Ini sama seperti sebuah pohon yang tumbuh di pinggir aliran sungai. Dan pohon itu tidak mau akar-akarnya menjalar meraih ke dalam sungai. Dia tahu di situ ada sungai, tetapi pohon itu tidak mau menjalarkan akar-akarnya ke tempat sumber air itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Pohon itu akan kering. Padahal kenyataannya dia tidak terlalu jauh dari sumber kehidupan yang membuat dia tidak kering. Seringkali kita seperti itu, bukan? Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang akan menyegarkan kita. Tetapi yang justru kita lakukan adalah kita tidak mau mendekat kepada sumber kehidupan itu. Apa yang terjadi? Kita akan lelah. Kita akan mengalami kekeringan, saudara. Bapak ibu saudara yang saya kasihi. Kalau sekarang saudara menyadari pentingnya untuk memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan, maka hari ini ambil keputusan untuk memiliki dan mengambil waktu hening atau silence dan bersolitud secara teratur setiap hari. Amin. Waktu hening yang akan menyegarkan kehidupan saudara. Waktu hening di mana saudara akan mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan diri Anda sendiri, bahkan juga yang akan membaharui jiwa saudara. Perjumpaan dengan Allah yang terjadi bukan karena upaya ataupun kebaikan kita, namun karena anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena melalui kasih dalam pengorbanan Yesus di kayu salib, kita manusia yang berdosa telah diperdamaikan dengan Allah yang adalah sumber kehidupan kita. Hanya karena anugerahnya, saudara, kita yang telah terpisah dari Allah oleh dosa dan kejahatan kita dapat kembali memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Hanya karena anugerah daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, miliki relasi yang erat dengan Yesus. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus akan memulihkan kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan mengingat kembali anugerah itu melalui perjamuan kudus yang sebentar kita akan lakukan. Biarlah di dalam kerendahan hati kita, saudara, kita terus menyerahkan diri ke dalam anugerah Tuhan. Dengan menyadari bahwa lebih dari semua yang ada, lebih dari segala apa yang ada di dunia ini, kita membutuhkan penyertaannya. Hanya Dia yang kita perlukan. Hanya relasi dengan Allah yang penuh dengan keakraban, itulah yang akan membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa disegarkan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi,
Jika saudara mendengar baik firman Tuhan pada hari ini, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu kembali menyegarkan kami. Kami penting memiliki kehidupan yang bugar, yang disegarkan. Karena kami hidup di dalam relasi yang erat dengan Tuhan. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Dan mulai sejak hari ini kami memiliki waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan. Melalui doa, pujian penyembahan kepada Tuhan. Menyampaikan permohonan kami dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus untuk mensyukuri anugerahnya yang mulia itu, saya ingin mengajak saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak dan meminta agar Roh Kudus memeriksa hati kita. Izinkan Tuhan bertanya, sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hatimu? Dengan penuh kerendahan hati, engkau menyerahkan hidupmu secara total kepada Dia. Apabila saudara sudah melakukannya, apakah buktinya? Dan apabila belum, mari mohon agar Tuhan membarui hidupmu, sehingga hidupmu benar-benar mengalami kesegaran yang baru pada hari ini. Mari kita ambil waktu teduh sejenak dan meminta agar Roh Kudus berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari ambil roti dan angkat dengan sikap menghormati Tuhan dimanapun saudara berada, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bukankah roti yang kita makan ini merupakan lambang dari tubuh Kristus yang telah diserahkan sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita? Amin. Mari kita memakannya seraya bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Dia berikan. Mari makan bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan berisi anggur lebih tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang berisi anggur ini merupakan lambang dari darah Yesus? Amin. Darah yang telah tercurah di salib, dan dengan darah Kristus kita dimateraikan menjadi miliknya. Mari bersyukur dan minum dengan penuh iman kepada Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah kami nikmati melalui roti dan anggur, melalui peringatan akan kematian dan pengorbanan-Mu di kayu salib, telah membawa kami menemukan diri kami kembali, bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah ditebus, yang telah dibayar dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah itu terus memberkati dan menuntun hidup kami di dalam hidup
yang senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita percaya pujian dan firman Tuhan yang telah kita ikuti akan menumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan dan menguatkan iman percaya kita semua. Mari, saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita dan sebagai ungkapan kasih kita kepadanya. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mengantarkannya ke sekretariat atau melalui para pemimpin kesan masing-masing. Tetaplah disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah kita berikutnya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ibadah yang kami lakukan secara online pada hari ini tidak mengurangi kasih dan kuasa-Mu Tuhan tercurah dalam hidup kami. Oleh sebab itu sepanjang minggu ini kami akan jalani dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang memegang hidup kami adalah Tuhan yang akan menuntun kami ke aliran-aliran air yang membawa kami ke dalam kehidupan yang sejati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menuntun dan meneguhkan kami bahwa penting bagi kami memiliki waktu-waktu yang teduh bersama dengan Tuhan. Dengan demikian Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian. Mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin.